Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan ceria. Dan sebelum kita akan mendengarkan renungan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan merenungkannya. Tuhan beri hikmat agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan daripada setiap pembacaan firman pagi hari ini, dan supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Inilah syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara-saudara dimanapun kau berada? Selamat mendengarkan renungan ceria. Dan pagi hari ini renungan akan kita ambil dari firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Diberkati kita yang hari ini sudah menyimak, merenungkan, dan yang paling berbahagia adalah kita yang melakukan firman hari lepas hari. Soli Deo Gloria. Pagi hari ini renungan akan diberikan tema, yaitu kebangkitannya kemerdekaanku. Saudara-saudara dimanapun kau berada, kita semua tahu bahwa pada tahun 1945 Indonesia resmi menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Artinya, kita tidak lagi dikuasai oleh negara manapun. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti kemerdekaan bangsa ini membuat kehidupan bangsa itu seketika menjadi lebih baik atau menjadi sangat baik. Bahkan perjuangan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan negara yang maju masih kita perjuangkan sampai hari ini. Demikian juga halnya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita dimerdekakan melalui karya penebusannya dan oleh kuasa kebangkitannya. Saya mengajak kita semua untuk berpikir dan kita merenungkan, Allah mana yang seperti Allah yang kita miliki hari ini? Allah mana yang rela turun ke dunia dan mengambil rupa seorang hamba? Lebih daripada itu, dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi setiap dosa saya dan kita semuanya. Saudara, dia menggantikan posisi kita, dan semuanya itu dia lakukan supaya kita menjadi seorang Eleutheria, atau orang yang merdeka. Merdeka berarti sebuah kebebasan. Kebebasan dari suatu belenggu, kebebasan untuk melakukan hal-hal tanpa keterikatan. Dalam hal ini adalah dosa. Saya dan saudara adalah orang yang bebas hari ini oleh karena Kristus. Kebangkitan Kristus juga membuat kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa. Artinya saya dan saudara sudah dibersihkan. Hidup kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa yang membelenggu kita. Kebangkitan Kristus juga membuat kita mampu melakukan segala sesuatu tanpa keterikatan dengan dosa. Tetapi ada hal yang harus kita ingat. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya kemerdekaan ini, kemerdekaan yang kita dapat daripada Kristus, tidak kita pakai untuk kembali hidup di dalam dosa, melainkan hidup dalam harmoni kasih terhadap sesama kita. Lalu sebagai orang yang sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, layanilah satu dengan yang lain. Artinya menempatkan orang lain lebih penting di atas kepentingan pribadi kita. Melayani orang lain
juga berarti menyediakan diri untuk menolong setiap orang yang lemah. Seorang pelayan, dia tidak khawatir akan dirinya sendiri, sebab dia tahu ada jaminan atas setiap pelayanan yang dia lakukan. Demikian juga halnya kita yang hidup saling melayani. Ada upah yang akan kita terima, yaitu hidup dan memerintah bersama-sama dengan Allah. Tatkala hidup kita saling melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih artinya adalah sesuatu atau segala sesuatu yang kita lakukan harus didasarkan oleh kasih. Sebab bagian firman lain mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih berbicara bagaimana kita memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Bahkan kasih yang mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya adalah kasih yang Kristus ingin kita miliki sebagai anak-anaknya. Sekali lagi, kasih juga berbicara bagaimana kita menempatkan orang lain lebih berharga dibanding kehidupan kita sendiri. Inilah bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah merdeka. Sebab itu, marilah kita hidup sebagai seorang yang merdeka dengan melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Kasih yang sama seperti kasih Kristus yang telah memerdekakan saya dan kita sekalian. Kiranya renungan pagi hari ini menguatkan setiap kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, syukur kami panjatkan, dan biarlah kami sekalian belajar melalui kebenaran firman-Mu. Kami sudah menjadi orang yang merdeka, dan kami ingin memakai kemerdekaan kami ini untuk hidup dan tinggal di dalam kasih. Terima kasih, berkati setiap aktivitas kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.